Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama yang lebih utama dan yang harus kita utamakan ialah puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta umur panjang sehingga kita bisa melakukan aktivitas khususnya ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana ia telah membawa agama ini dari zaman kebodohan atau jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini yakni agama Islam. Dan tak lupa tawasul doa kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah baik lahir maupun batin. Semoga Allah mencabut musibah tersebut dan digantikan dengan seperti biasanya. Langsung saja saya di sini akan menerangkan tentang adab membaca Al-Quran. Poin yang pertama, sebaiknya berwudu dulu. Jadi kita ingin membaca Al-Quran sebaiknya berwudu dulu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahumullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci atau berwudu, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci atau tidak wudu, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran seharusnya berwudu dahulu agar mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja poin yang kedua, sebaiknya membersihkan mulut. Sebelum membaca Al-Quran lebih baik bersihkan terlebih dahulu mulut kita agar dalam membaca Al-Quran dengan mulut bersih kita akan nyaman tumaninah membaca Al-Qurannya. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mulut kalian itu merupakan jalan untuk membaca Al-Quran, maka bersihkanlah mulut kalian itu dengan siwak atau sikat gigi. Langsung saja poin yang ketiga, berpakaian yang bersih. Apabila kita mau membaca Al-Quran, dianjurkan kita memakai pakaian yang bersih agar Allah meridhoi kepada kita ketika membaca Al-Quran. Yang dimaksud pakaian bersih itu bukan harus membeli pakaian yang baru setiap membaca Al-Quran, tapi yang dimaksudnya pakaian yang bersih itu pakaian yang tidak kena najis atau kotoran. Langsung saja poin yang keempat, duduk di tempat yang layak. Jadi jika kita ingin membaca Al-Quran, sebaiknya tempat duduknya yang bersih dan tidak asal duduk membaca Al-Quran. Juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW menghadap ke kiblat. Langsung saja poin yang kelima, niat membaca Al-Quran karena Allah. Ini sering kali dikatakan oleh ulama-ulama besar ya, disampaikan bahwa jika kita membaca Al-Quran itu wajib banget ini mah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat membaca Al-Quran itu ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Kita harus khusyuk membaca Al-Quran itu dengan ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja poin yang terakhir, dimulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ini mah alhamdulillah ya, sering kita lakukan kalau mau membaca Al-Quran itu suka dimulai dulu dengan ta'awudz dan basmalah. Nah ketika udah membaca Al-Quran, kita juga sering membaca
Shadaqallahul Adzim sesudah selesai membaca Al-Quran. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.